Selamat malam, Bu Ade. Kali ini gue bakal menjelaskan atau ngebahas bareng-bareng sejarah WhatsApp. Ada pepatah yang bilang, jika ada kumpulan cerita tentang orang miskin yang mendadak kaya raya, maka Jan Koum, pendiri WhatsApp, adalah salah satunya. Di antaranya, Facebook membuat dirinya memiliki kekayaan sebesar 9,5 miliar US dollar. Amerika Serikat hanya dalam waktu 4 tahun. Kendati demikian, ia tidak bergabung dalam Facebook. Bisa. Nah, Jan Koum ini pembuat aplikasi dan sekaligus pendiri perusahaan WhatsApp, diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 133 triliun rupiah atau sekitar 9,5 miliar dolar. Kekayaannya ini hampir semuanya berasal dari saham di Facebook yang sedikit demi sedikit dia jual selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, ternyata Koum tidak selalu bergelimang harta. Dia pernah hidup miskin dalam rumah yang tidak ada air bersihnya. Tidak ada air bersihnya sama sekali. Lahir di Ukraina pada 1976, Koum menceritakan tentang masa kecilnya di kampung halamannya yang berada di pinggir kota Kyiv. Betul-betul menyedihkan. Bahkan tempat sekolah tidak memiliki kamar mandi di dalam ruangan. Bisa Anda bayangkan kalau ada sekolah yang tidak memiliki kamar mandi di dalam ruangannya, itu seperti apa? Tidak terlintas dalam pikiran ya kalau air bersih aja susah. Di sini dijelaskan bahwa di Ukraina dapat suhunya itu bisa sampai kurang lebih minus 20 derajat Celcius, dan anak-anak sekolah harus melintasi tempat parkir untuk dapat menggunakan toilet. Masyarakat selalu tinggal di dalam rumah. Anda dapat membaca apa yang terjadi pada tahun 1984. Saat itu terjadi musim dingin yang akut. Hidup di sana penuh tantangan. Setelah berusia 16 tahun, Koum dan ibunya berimigrasi ke Amerika Serikat dan meninggalkan lingkungan masyarakat komunis dan antisemit. Tinggal di sebuah apartemen kecil di Mountain View, California, di mana mereka hidup mengandalkan pada jaminan kesejahteraan dan pemerintahan dan mendapat jatah makanan. Kita akan baca slide-slide lain. Ketika di SMA, Koum belajar komputer secara otodidak dengan cara menyewa buku tuntutan praktis, membacanya lalu mengembalikan lagi setiap kali ia selesai mempelajari sebuah buku. Nah, meskipun mengaku menjadi murid yang sering membuat ulah dan lulus dengan nilai pas-pasan, Koum mendaftarkan diri di San Jose State University dan memulai karir di Ernst dan Young magang sebagai calon karyawan untuk pengamanan jaringan komputer. Jadi, ketika mendapat penugasan dari Ernst dan Young pada 1997, dia bertemu karyawan Yahoo bernama Brian Acton. Nah, Brian Acton ini bakal jadi kliennya dia dalam menciptakan WhatsApp. 6 bulan kemudian, dengan bantuan Acton, ia mendapatkan pekerjaan di bidang pengamanan jaringan komputer di Yahoo. Ia bergabung di dalam tim pengamanan data anti-hacker yang bernama WoW. Ketika sekelompok hacker muda dari Kanada menyerang Yahoo, Koum ikut membantu mengatasinya. Koum di Yahoo selama 9 tahun dan karirnya menanjak sebagai manajer infrastruktur teknik. Tapi pada tahun 2007, ia dan Acton memutuskan keluar dari perusahaan dan menjelajahi Amerika Selatan. Nah, setelah kembali pulang, mereka berdua melamar kerja di Facebook. Ironisnya, mereka berdua ditolak. Selamat malam, saya Safrudin. Saya akan melanjutkan sejarah tentang WhatsApp. Dilirik dari bos Facebook, pada tahun 2012, WhatsApp menarik perhatian bos Facebook, Mark Zuckerberg, yang berinisiatif ingin bertemu dengan Jan Koum. Mereka minum kopi dan bersepeda bersama. Setelah pertemuan pertama, mereka berdua semakin sering bertemu untuk berbicara tentang menghubungkan dunia. Semua
Semua berlalu begitu cepat, hanya dalam waktu 2 tahun. Pada Februari tahun 2014, Zuckerberg mengundang Com dalam satu makan malam dan menawarkan akuisisi atau pembelian perusahaan Facebook terhadap WhatsApp. Com menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Pada hari Valentine, ketika Zuckerberg sedang makan bersama istrinya Priscilla, Com datang menyepakati akuisisi. Setelah menandatangani itu, pada bulan Februari 2014, nilai saham milik Com di WhatsApp adalah sebesar 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti dalam durian runtuh saja layaknya. Kekayaan Com kemudian terus meningkat seiring dengan meningkatnya nilai saham Facebook. Com juga diangkat menjadi salah satu dewan direksi Facebook dengan tugas mengendalikan WhatsApp dari kantornya dari Mountain View, beberapa mil jauhnya dari markas besar Facebook. Meninggalkan Facebook, Com secara agresif telah menjual saham Facebook yang dimilikinya. Ia melepaskan lebih dari separuh saham yang ia pegang pada tahun 2016 dengan total nilai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, Mark Zuckerberg hanya menjual sebanyak 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017. Di Washington Post, Com dan Acton tidak setuju dengan penggabungan data pengguna WhatsApp ke dalam data Facebook. Manajemen Facebook menghendaki agar pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp dapat diketahui profilnya secara otomatis. Dengan tahu bahwa pengguna WhatsApp dan Facebook ini adalah orang yang sama, akan mempermudah dalam pelayanan iklan yang akan dikirim ke pengguna yang bersangkutan. Nah, tadi yang kita jelaskan itu bagaimana sejarah WhatsApp. Segitu dulu dari kita berdua. Terima kasih. Stay tune ya.